Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Alkitab kita hari ini yang terdapat di dalam kitab Titus pasal 1. Sekali lagi kitab Titus pasal 1 dan kita akan membaca ayat 3 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Pengalaman Titus. Mari kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan hari ini, tentunya dengan menggunakan OIA. Mari kita terima berkat dan pesan Tuhan dari renungan 79 kita hari ini. Kita akan mengobservasi terlebih dahulu ayat yang kita sudah baca tadi. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada Titus. Titus ini adalah seorang rekan pelayanan Injil dari Rasul Paulus yang sudah dianggap seperti anak oleh Paulus sendiri. Jadi tidak hanya ada Timotius tetapi juga ada Titus, Bapak Ibu. Ada beberapa tafsiran dan penjabaran yang menjelaskan mengenai Titus. Bagaimana Titus ini adalah seorang yang dipercaya dan berharga bagi Paulus dalam pelayanannya pada saat itu. Ada beberapa catatan peristiwa yang membuktikan hal ini. Bagaimana Titus ini sangat dipercaya dan sangat berharga bagi Paulus pada saat itu. Yang pertama, ketika Paulus datang lagi ke Yerusalem setelah 14 tahun lamanya. Ya, sebelumnya saat Paulus ini ke Yerusalem sudah terjadi perbedaan pendapat dan pemahaman di antara orang-orang Kristen yang ada di situ, yaitu dari golongan orang Kristen yang berasal dari bangsa Yahudi dan orang Kristen yang berasal bukan dari bangsa Yahudi. Nah, di sini Paulus membawa Titus dan juga Barnabas untuk bersama-sama menghadapi situasi itu di tengah-tengah jemaat yang ada di Yerusalem pada saat itu. Kita bisa melihat kisahnya dalam Galatia 2 ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, bukti juga yang menjelaskan bagaimana Titus ini sangat dipercaya oleh Paulus. Di sini dituliskan bagaimana Titus banyak kali bersama-sama dengan Paulus dalam pelayanan penginjilan. Dan saat mendatangi jemaat-jemaat Tuhan di berbagai daerah, Paulus mengajak Titus ini, membawa juga Titus untuk bersama-sama dengan dia. Kita bisa melihat kisahnya dalam 2 Korintus 8 ayat 23, 2 Korintus 12 ayat 18. Dan kemudian ada juga peristiwa di mana saat terjadi masalah di tengah jemaat Korintus, Titus ini dengan sukarela dan kesungguhan bersedia untuk diutus oleh Paulus untuk mengantar satu surat, ya, yaitu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Kita bisa melihat dalam 2 Korintus 8 ayat 16. Jadi Titus ini mengantarkan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Dan kemudian bukti selanjutnya yaitu bagaimana Paulus itu juga pernah mengirim Titus ke daerah Kreta. Di sana Titus ditugaskan untuk menjadi contoh dan teladan yang baik mengenai kehidupan seorang Kristen yang benar bagi jemaat-jemaat yang ada di sana. Kemudian Titus juga ditugaskan untuk mengatur hal-hal yang perlu untuk diatur, ditata kembali di tengah-tengah jemaat yang ada di Kreta. Kita bisa melihat kisahnya dalam Titus 1 ayat yang kelima. Nah, ini adalah beberapa bukti yang menunjukkan bagaimana Paulus sangat mempercayai Titus dan kemudian Titus juga adalah seorang yang berharga yang penting dalam pelayanan Paulus dan banyak kali Paulus bersama-sama dengan Titus, bahkan Paulus juga mempercayakan banyak hal juga untuk dilakukan oleh Titus. Nah, Bapak Ibu, interpretasinya ya dari banyaknya pengalaman pelayanan bersama dengan Paulus tentunya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Titus. Pengalaman itulah yang kemudian membentuk pribadi Titus menjadi seorang pelayan Injil yang berani, yang tangguh, dan juga selalu siap sedia. Nah, walau harus bepergian ke daerah-daerah yang jauh, walau juga harus menghadapi peristiwa-peristiwa yang rumit dan berat dalam pelayanan, namun Titus ini tetap setia
mendampingi bersama-sama dengan Paulus untuk melayani Tuhan, melayani jemaat-jemaat Tuhan dengan mengabarkan Injil Kristus. Hal inilah yang membuat Paulus bersuka cita atas keberadaan Titus sebagai anak rohaninya dan saudaranya seiman dan juga rekan sepelayanannya. Paulus juga memperlakukan Titus sebagai rekan sekerja dalam Kristus dengan sangat baik. Ya, meskipun Titus secara usia, secara pengalaman, kemampuan mungkin masih di bawah dari Paulus. Nah, dari kisah pengalaman Titus ini dalam pelayanannya bersama dengan Rasul Paulus, hal apa yang kita dapat renungkan dan menjadi berkat bagi kita semuanya? Di sini kita belajar yang pertama, harus bekerja sama, Bapak Ibu. Ya, apa hubungannya? Apa hal yang kita dapatkan yang berhubungan dengan kisah ini dengan bekerja sama? Ya, Bapak Ibu, ini berkati oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Titus itu juga bekerja bersama dengan Paulus dalam pelayanan. Jadi banyak hal yang mereka lakukan bersama-sama, bahkan ketika Paulus harus mengurus hal yang lain atau ketika Paulus sedang berada di tempat lain, Paulus dapat kemudian mengutus dan mempercayakan Titus untuk melakukan hal-hal yang lain juga. Misalkan salah satu contoh yang tadi kita dapat lihat bersama, ketika Titus diutus untuk pergi ke daerah Kreta ya oleh Paulus untuk kemudian menjadi contoh di sana, kemudian mengatur banyak hal di sana. Ini adalah bentuk kerjasama ya. Jadi tetap melayani Tuhan bersama-sama, namun mungkin tugasnya berbeda-beda tapi dilakukan bersama-sama. Inilah bekerja sama. Nah, dalam mengirim Tuhan, apalagi dalam pelayanan kepada Tuhan, tentunya kita harus bekerja sama ya antara sesama umat Tuhan tentunya. Ibrani 10 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 saya bacakan bagi kita semua. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, di sini kita dapat belajar bagaimana bekerja sama itu bisa kita lakukan dalam berbagai hal. Misalkan bekerja sama dalam mengiring Tuhan. Ya, contoh, kita saling menasihati, saling mengajak untuk rajin, untuk giat, setia beribadah kepada Tuhan. Kita ajak jemaat yang lain, kita nasihati jemaat yang lain untuk mereka rajin ibadah, untuk mereka ikut grow, untuk mereka ikut pelayanan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa saling membantu jika ada jemaat Tuhan yang sedang kesusahan atau punya keterbatasan. Misalkan memberi tumpangan saat mereka hendak pergi beribadah, kita kemudian ajak mereka untuk berangkat bersama-sama. Nah, ini adalah bentuk bekerja sama dalam mengiring Tuhan. Kemudian bekerja sama juga dalam pelayanan Bapak Ibu. Ya, misalkan dalam pelayanan altar, setiap pelayan itu melayani di bidang yang berbeda-beda. Dan itu semuanya untuk saling melengkapi, bukan untuk saling bermusuhan tapi untuk saling melengkapi. Jadi misalkan ada pemimpin pujian, ada singernya, ada pemain musiknya, ada penarinya, bahkan juga ada tim multimedianya, ada tim sound systemnya yang mengatur segala sesuatu. Jadi semuanya bekerja bersama-sama supaya pelayanan altar, pujian penyembahan pada saat ibadah dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga bekerja sama dalam pelayanan itu bisa dalam bentuk kepengurusan organisasi di dalam gereja. Setiap anggota menjabat pada posisi yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya tentunya. Ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, seksi-seksi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk kerjasama kita, baik di dalam mengiring Tuhan dan juga di dalam pelayanan. Ya, karena itu pun yang Tuhan inginkan bagi setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua, hal yang kita bisa dapat pelajari dari pengalaman pelayanan Titus di sini yaitu adalah harus bersedia membantu. Nah, dari bagian observasi tadi kita bersama-sama mengetahui bagaimana Titus ini banyak menemani Paulus di dalam pelayanan dan juga membantu Paulus dalam setiap kegiatan-kegiatan pekabaran Injilnya. Pengalaman Titus ketika membantu Paulus ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Karena apa yang dialami oleh Paulus, maka itu pun juga yang dialami oleh Titus ketika dia menemani Paulus. Nah, entah itu penolakan dari orang-orang atau perjalanan yang sangat jauh, tenaga yang terkuras banyak dan lain sebagainya. Semuanya itu bukan hal yang mengenakan, tetapi inilah yang juga harus dirasakan oleh Titus. Namun demikian, Titus tetap bersedia untuk membantu dan menemani Paulus di dalam pelayanan. Titus tidak lari
atau bersungut-sungut saat bersama dengan Paulus. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita dalam bekerja sama. Kita harus kemudian memiliki hati yang sedia, kehidupan yang siap dalam membantu, karena itu adalah modal utama yang sangat penting. Mau bekerja sama itu artinya mau membantu orang lain. Nah, tentunya ini pun adalah satu hal yang sangat dikenan oleh Allah, bahkan perintah Allah sendiri untuk juga kita terapkan dalam kehidupan kita bersama. Galatia 6 ayat 2 saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Hendaklah kita semua saling menolong untuk meringankan beban saudara-saudari seiman yang mengalami kelemahan dan kesusahan. Dengan begitu kita menaati hukum kasih yang Kristus berikan. Nah, ini salah satu nasihat yang sangat penting, bagaimana kesediaan untuk membantu itu merupakan sesuatu yang wajib, yang harus kita terapkan, karena itu adalah bentuk kita mentaati perintah Tuhan atau firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersama-sama belajar dari pengalaman Titus ini. Bagaimana kita harus mau bekerja sama, kita mau memiliki sikap yang bersedia membantu, karena semuanya itu dikenan oleh Tuhan dan itu pun sangat berguna bagi kehidupan kita dengan sesama, khususnya sama umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui dengan firman Tuhan hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kita dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan untuk kami dapat belajar, saling bekerja sama dan saling membantu. Karena itu pun yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami dengan sesama umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Sesungguhnya keselamatan daripadamu dekat pada keluarga GPD LSAD Magelang yang takut akan Engkau, sehingga kemuliaan diam di negeri. Terima kasih Bapa, kami aminkan dan terima firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.